Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Mustafa. Saya merupakan mahasiswa dari program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375833. Oke, pada video kali ini kita kembali lagi bersama modul takat yaitu tentang pada mata kuliah automasi jaringan yang dimana kita membahas pada modul takat yaitu tentang DevNet ya, DevNet Associate. Nah, yang dimana pada pembahasan kali ini kita akan membahas pada lab 4.9.2 yaitu tentang integrasi REST API with Python. Jadi kita akan membahas tentang cara mengintegrasikan REST API menggunakan Python pada VM ya, VM yang telah saya siapkan ya, yaitu Deva VM ya, Deva SCVM gitu. Oke. Jadi kita langsung saja kita masuk ke lab ya. Masuk ke labnya. Ada beberapa part yang mungkin akan kita kerjakan. Yang pertama kita membuka Deva VM, yang dimana kita sudah membuka, saya sudah membukanya. Ini dia ya. Kemudian setelah itu mendemonstrasikan the graph direction application. Kita akan mendemonstrasikan the graph hopper direction application ya. Jadi kita akan coba mengimplementasikan sekaligus mencobanya. Kemudian part ketiga get and API key. Jadi kita akan menambahkan berupa API ya, key gitu ya. Kemudian part keempat yaitu build the graph hopper geocoding application. Kita akan mencoba apa ya, masuk ke program ya. Kemudian part kelima yaitu build the Hopper Writing Application. Kita akan coba mengenalkan aplikasinya. Kemudian yang terakhir yaitu mengetes full application fungsional. Kita akan tes, uji coba aplikasi secara fungsional ya gitu. Nah, oke langsung saja kita kena di sini sedikit membahas tentang ini ya, tentang deskripsinya. Jadi pada lab ini kita akan membuat aplikasi di Visual Code ya, yang dimana kita akan mengambil data berupa JSON dari Grasshopper Direction API, mengurai data dan memformatnya untuk keluaran kepada pengguna. Jadi kita akan menggunakan permintaan berupa get, root dari Grasshopper Direction API. Jadi kita akan meninjau beberapa cara cara untuk demonstrasinya ya. Di sini merupakan link untuk grup Hopper sendiri ya. Kita masuk dulu, masuk ke linknya. Nah, seperti ini gambarnya ya. Jadi gambaran grup Hopper ini atau fitur grup Hopper ini seperti ini ya. Oke, kita sekian aja ya. Coba kita daftar di akunnya. Nama ini Amar Mustafa dan passwordnya ini kita close aja ya. Terusnya kan password. Oh, di passwordnya harus 5 karakter. Oke, save saja ya. Kemudian kita login. Iya, emailnya Mustafa01 untuk user login.
Kita masuk ke email satunya dia. Kita masuk ke email satunya untuk proses daftarnya. Masuk ke lamar. Apa ya? Stopa, Stopa Amar, kos. Siap. HIJ, HIJ, Indonesia, Grey. Kita coba klik account ya. Customer Sulawesi. Hmm, sini. Coba namanya ini Mustafa. Ah, ini sudah terdaftar nih ya, kira-kira kawan. Coba, gila. Ini Jamal. Bisa ya? Oke deh, kita langsung ke aja ya. Ini sih nggak apa-apa. Sebenarnya ini cuma open saja. Coba saya coba lagi. Kemudian kita sudah buka nih, sudah buka Adeva-nya, kemudian demonstrasi Cloud Desktop Application. Oke, ini kita skip saja, langsung saja ke part pertama, yaitu part ketiga yaitu Get API. Di sini merupakan contohnya ya, contoh API. Saya coba kita skip aja. Sini Akmar Mustafa, maksudnya coba daftar akunnya ya. Ini Polinema, ini sampai nggak bisa ya. Kita sudah sih apa? Siap. Kan ini tidak valid. Hmm? Password, maksudnya password tidak valid gitu. Tidak cocok. Oke deh, sedikit ubah ya. Aduh, kenapa ini? Tuh, langsung aja ke labnya ya. Kita masuk ke labnya karena tidak bisa daftar nih kawan-kawan. No thanks. Kita masuk ke labnya saja ya. Kemudian buka PC.
up, network student, API, oke, oke, ini daftar ini ya. Oke, part ke satu yaitu create new file in special code ya. Jadi kita di sini diminta untuk menambahkan folder berupa GitHub, lab directory ya. Jadi kita langsung saja kita buka Visual Code-nya pada sorry. Kemudian kita masuk di Visual Code. Visual Code ini. Visual Code ya. Visual Code-nya. Kemudian kita masuk ke terminal folder yaitu Grabhopper Lab DevNet. Oke, udah deh. So, kita open folder. File open folder. Dan itu Grabhopper Lab DevNet ya. Create folder. Oh, kita belum buat ya. Kita belum buat, jadi kita buat secara manual dulu ya. Ini kita terlebih dahulu. Cancel, kita min aja. So, kita terus terlebih dahulu. Terus dulu ya, kita masuk ke menu terminal. Kita tambahkan dulu project apa foldernya ya. Kita tambahkan foldernya. Kita masukkan uh, kita akan menambahkan file atau folder directory ya. Std net devnet versi hadir menambahkan grep hopper benda hopper lagi ya, masuk ke sorry, kita masuk ke Visual Code. So folder akses sudah ada ya. Sudah ada ya. Kita open. Kemudian masuk lagi ke lab ya. Masuk lagi dahulu ya. Oke. Oke, sorry. Kita sudah berhasil membuat folder apa? Foldernya ya. Kemudian lab new file dan di sini kita milih new file. Kita masuk folder, kita masuk pilih menu lab. Oke, select file. Set. Nah, di sini kita akan membuat uh, kita akan buat dari ini akan membuat file. Jadi kita masuk ke terminal. Kita masuk ke Visual Code-nya ya. Sorry. Visual Code. Di sini file.
file ya, file di sini ya, sudah keluar file. Kemudian save sudah. Di bagian the tuber script representation data, you will need import new module. Kita masukkan eh, import ya, import. Import. Ya, di sini saya sudah kita masukkan itu saja. Kita masukkan importnya saja. Yes. Kemudian so importnya sudah, kemudian terminal dan jalankan perintah ini ya. Kita jalankan perintah hasil import tadi ya. Oke, nah kita masuk ke terminal. Nah, paste saja ya. Nah, nah, tadi, oke. Salah ini. Itu per nomor 2, no directory. Coba. Berarti dengan ini directory ya. Dapat. Oke. Berarti gitu ya. Kenapa ini? Kan file. Sedangkan yang belum benar oh ya. Apa presiden DP. Oke, kita pindah ini ya. Clear. Salah kita salah membuat nama ya. Berhasil ya. Kita menyalakan kemudian masuk lagi ke bagian ini step 3 yaitu build URL the request the here geocoding API dan di sini kita akan mencoba mengcreate menambah apa ya menambahkan atau mengcreating atau membuat API request ya jadi di sini oke yang dimana ada URL root URL log 1 log 2 dan key create oke di sini kita cek ya. Ini kita akan membuat akan hmm, jika ini kan duplicate oke jadi kita harus menambahkan email tadi ya tadi ya station harus masuk email dulu ya kita verifikasi email ya oke login oke login ya sudah berhasil nah di sini ya tapi kayaknya di sini nanti oke oke ya. Oke, di sini sudah berhasil login tadi ya. Kita lupa masuk ke alamat email ya. Jadi di sini kita sudah berhasil login ke web grabhopper.com ini ya. Oke, langsung kita masuk saja. Kita menambahkannya. Seperti itu tadi ya. Oke, di sini kita menambahkan per program ya. Di bawah mana ini? Kita menambahkan ini ya. Saja ini ya. Ini per program yang sudah saya coba tadi itu. Kita masuk ke visual code-nya. Di bagian bawah sini kita paste saja ya. Oke, di sini untuk key-nya ini kita coba di sini ya untuk key-nya.
Ini misalkan kayak satu, oke, kayaknya ya, bisa aja. Kemudian Ctrl S. Kemudian kita sudah berhasil nih nambahin APK-nya ya. APK. Kemudian setelah itu kita jalankan perintah eh, create variabel ya. Create variabel. Create variabelnya replay JSON data. Oke. Replay JSON datanya sudah ya. JSON status sudah. Kemudian seperti ini ya gambaran final apa ya? Final ya. Dari import kita copy saja ini ya. Kita copy saja. Kemudian dari import, kemudian kita masukkan geocode URL-nya ya. Sini kita masukkan https johop.com, kemudian log 1, log 2, log 3 dan log 2 dan di sini masukkan key. Key-nya itu berasal dari sini ya. Ini key-nya. Oke, kemudian di sini ada code finalnya yaitu langsung kita copy saja supaya agak rapi ya. Kita copy saja. Kalau kita ketik satu-satu maka akan memakan waktu yang cukup lama. Kita copy saja ini. Kita paste. Ya, paste. Reject. Oke, kita spasi aja ya. Oke, setelah selesai kita tes dengan perintah save berdasarkan oke, nah, sudah kita save. Kemudian Deva Lab kita setelah kita save ya, kita coba tes uh, troubleshooting apakah ada troubleshooting pada kodenya. Coba kita jalankan perintah. Oh, sorry. Ini ya. Kita perintah ini ya. Maka karena saya memberi namanya itu agak berbeda tadi itu ya. Agak berbeda. Ini kita perbesar saja. Clear. Paste ya. Kita paste. Nah, outputnya kita copy terlebih dahulu ya. Ini sudah berhasil. Jadi skripnya sudah berhasil dan outputnya sesuai ya. Outputnya sesuai dengan hasil yang ada pada lab ini ya. Jadi kita di sini sudah berhasil menambahkan eh, berupa geo URL yang dimana di sini kita menambahkan URL request location ya, kemudian root URL, lokasi satu, lokasi 2 dan key, lokasi satu, lokasi 2 dan key ya. Jadi di sini coba sedikit menjelaskan ya. Di sini kita saja Langkah ketiga ini kita akan membuat URL. Kita telah membuat untuk langkah ketiga ini kita telah membuat URL untuk permintaan ke Grabhopper. Nah, di sini kita tadi masuk nih. Sorry. Di sini kan ada core program nih, buat URL-nya. Kita di sini langsung langsung ngambil di eh, webnya grabhopper.com nih. Kita langsung nembak. Kita menggunakan perintah core program untuk mengakses langsung ya via code. Kemudian langkah pertama kita membuat permintaan API untuk permintaan API kita adalah membuat URL yang digunakan untuk aplikasi. Nah, di sini kita sudah membuat URL tadi ya. Sudah membuat sebuah URL, program berupa URL, kita langsung ambil datanya ke aplikasi ke webnya tadi ya, web Grabhopper. Kemudian lokasi ini oke. Kemudian lokasi ini parameternya adalah untuk menentukan titik asal. Kita sudah Fungsinya itu untuk menentukan titik asal dan lokasi kedua ini parameter untuk menunjukkan tujuan. Nah, tujuannya itu lokasi kedua dan kayak ini merupakan kata kuncinya ya, kunci API-nya. Nah, sini ya,
kunci API-nya ya. Oke, dan hasilnya sesuai nih. Hasil outputnya sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Di sini menampilkan lokasi, kemudian tujuan, dan kayaknya ya, oke di sini sudah berhasil dan outputnya juga sudah sesuai ya. Kita klik terlebih dahulu, coba kita copy lagi. Hasilnya juga sudah sesuai tadi ya. Nah, di sini ya, sudah sesuai. Lokasinya di mana, kemudian tujuannya juga kemana gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian ini sudah berhasil. Roma Italia ini lokasi satunya dan Roma Italia 2 lokasi satu. Sorry, Roma Italia. Kolombian ya. Nah, coba cek dulu nih. Lokasi kita ada di mana tadi dia? Lokasi kita ada di Kolombia ya. Oke. Oke, lanjut ke step kelima, yaitu print the URL. Nah, sedikit langsung saja kita copy dulu ya. Copy saja ini, karena saya tidak terlalu mahir. Kita sama-sama biar fix saja. Step kelima ini kita akan menampilkan berupa URL dan meriksa status permintaan JSON. Setelah kita mengetahui bahwa permintaan JSON berfungsi, maka kita dapat menambahkan beberapa fungsi lagi ke aplikasi. Oke, kita akan menyimpan script yang ada pada lab ya. Oke, kita akan menyimpan grep, kemudian grep JSON dp-nya 2 dp-nya. Oke, oke. Kelima tadi itu sudah buat file ya. Kita membuat file ya. Buat file, buat fungsi geocoding nah ini ya. Kita membuat file geocoding ini ya. Kita hopper JSON 2. Nah, di sini ya. Kita membuat file ya. Kita copy saja. Kita masuk lagi ke terminal. Terminal ya untuk ChatGPT itu sudah saya uji coba jadi sebagai bahan referensi ketika saya tidak bisa gitu ya, ketika saya mengalami error gitu. Jadi eh, panduan saya tetap pada lab yang ada pada modul Metacad gitu ya. Cover eh, kita buatkan file, saya delete, dari cover. Oh, di sini saya kita masukin new file, kode namanya yaitu kita membuatnya langsung ke new file, kita paste ke kemudian langsung ke bagian file dan saja langsung kita klik file ya. Di sini sudah ada hmm, ini sudah ada dan programnya yang harus dimasukkan yaitu yang pertama JSON status kemudian display data JSON dan finalnya itu hmm,
Jason satu kita copy saja ya. Kita copy saja. Sorry. Kemudian masuk lagi. Display the JSON ini nah, kita mempaste URL-nya. Masukkan URL apa ini? Coba kita cari dulu ya. Maksudnya. Oke, kita nasional yang memiliki dua komisi. Oke, kita di sini di apa ya? Disuruh untuk langsung saja mengcopy paste saja ya. Copy paste saja. Enter lagi. Kemudian ada bawahnya. Oops, ya. Kemudian step kedua ini lokasinya. Step kedua ini step 8 ya. Step 9 ya. Kita membuat sorry. Step ke 7 ini kita akan membuat fungsi coding sejauh ini kita telah membuat URL yang kita tentang oke. Jadi pada langkah 7 ini kita akan membuat fungsi geocoding yang dimana kita akan telah membuat URL yang meminta bintang dan bujur lokasi awal dan menerima informasi dari permintaan API. Jadi bagaimana dengan informasi untuk tujuan? Jadi kita di sini dapat menggunakan code yang sama ya untuk lokasi kedua. Jadi code pertama tadi kan di posisi lokasinya itu Kolombia ya. Sorry. Di pertama itu code ini untuk lokasinya itu Kolombia. Ya, jadi eh, untuk code ini masih sama ya. Kita akan menggunakan lokasi yaitu West DC dan bed. Lokasi dua itu Baltimore, Maryland ini ya. Oke. Kemudian lab ketiga ini mengintegrasikan, oke sorry, view final code. Nah, di sini final code-nya ya. Seperti ini. Oke, ini kita copy ya. Biar agak rapi. Kita copy, aduh, code finalnya. Kita bisa acak-acakan, kita copy saja. Aja ya. Jadi pada ini kan pada step-step ini kan menjelaskan nih. Step code ini menjelaskan untuk lab step 7 ini kita memasukkan alamat yang memasukkan lokasi yaitu build the geocoding function kemudian keempat keenam ini mendisplay kita mendisplaynya ini code seperti ini ya. Mendisplay JSON data in JSON view. Nah, di sini kita mencoba mendisplay kemudian ke tujuh ini geocoding function ya seperti yang dijelaskan pada transit ini ya. Jadi di sini kita membuat fungsi geocoding gitu ya. Jadi setuju ini membuat fungsi geocoding dan step ke-8 nih tes. Nah, kita tesnya itu nanti seperti ini ya gitu. Jadi kita udah masuk sudah secopy tadi ya agar rapi. Ini kan masih acak-acakan nih. Pas dulu ada masuk acak-acakan, kita copy saja. Bisa kita paste yang tadi. Kemudian Z, Z. Sini ya. Kita copy saja. Biar rapi ya. Ini tadi belum copy semua. Kita paste. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian tahap berikutnya save. Kita save, kemudian masukkan perintah tadi ya. Return sound. Oke. Kita save itu terminal. Nah,
Oke, jadi di sini saya ingin sedikit menjelaskan ya. Jadi kita masih sama, yaitu mengimpor kios dan mengimport URL libnya ya. Dan URL-nya masih tentang grabhopper.com ini, kemudian lokasinya sama dengan grabhopper yang season 1. Untuk key-nya ini kita menggunakan yang kayak yang tadi ya, kayak yang aktif ini. Kita menggunakan kayak aktif ini, kita hapus saja ini ya. Kita hapus saja. Kita paste, Ctrl S. Oke, kemudian untuk tahap pengujiannya, kita lihat terlebih dahulu ya. Grabhopper, sampai ini. Kita Python 3, kita paste saja. Eh, Python 3, kita copy saja. Copy, paste ya. Paste. No directory. Sudah. Nah, Python 3. Harusnya seperti ini ya. Ini sepertinya salah tadi kita ya. Kita clear terlebih dahulu. Kita Python 3. Kita copy dia. Ini sepertinya salah pengetikan ya. Skip operation page ya. Oh, sudah nama aslinya kan sesuai dengan nama Alice. Python 3 grabhopper pas page ya. Harusnya sudah sama ya novelnya. Tapi nggak masalah. Sama nih problemnya kita salah file ya. Jadi untuk ls grabhopper pas satu coba kita paste saja ya. Kita bisa baikkan dari ChatGPT. Java Plus tapi sesuai titik. Oh, artinya masing-masing titik. Oh, sorry, di ujungnya ada titik ya. Jadi karena tadi di copy paste saja untuk pemberian namanya. Saya juga kurang ngeh ini ya. Ada ujung titik ya. Paste saja. The sun. Lagi error dia. Bisa jadi. Kemudian karena kenapa ini? Kita keluar terlebih dahulu. Coba kita menggunakan untuk program yang sudah saya buat tadi ya. Kita copy saja langsung. Kita paste ya. Kita paste. Di sini terpaksa itu sudah sama. Coba kita Python 3. File hub. Z aja ya. Kita copy saja. Masalahnya apa ini? Kita masih menggunakan OpenGPT ya untuk kesalahan ini untuk bagian dari rebus setting ya setting berarti masalah dengan kreasi true apa itu sangat terhadap oke. Oke, coba kita copy paste saja ya. Kita copy code-nya, kita suruh ChatGPT untuk memperbaikinya ya. Kan cepat ini code.
Oke, untuk penyelesaian sebelum oke. Sini OpenGPT sudah memperbaikinya ya. Oke, kita copy saja ke programnya. Jadi ini permasalahannya di bagian dev if else for the satu lebih, oh di bagian sini ya. Di bagian sini nih, oke. Jadi pada program saya ini tidak ada spasi nih, tidak ada spasi, makanya dia salah ya. Kita hapus saja, kita copy ulang. Harusnya itu untuk setiap bagian itu ada spasi ya. Like kita sekali enter atau dua itu ada spasi. Coba kita paste saja. Kemudian kita hapus terlebih dahulu. Seperti itu. Oh, walah. Oke deh, kita keluar terlebih dahulu ya. File harus ya. Copy lagi. Sini juga ada. Sini juga ya ada. Tapi nanti lah, coba kita copy. Minta menjepit aja ya. Oh, troubleshootingnya kita copy saja. Kita cari. Saya harus ini ya. Kita running ulang. Apakah salah bagiannya? Betul, sudah dulu kita paste ya. Salah ternyata ya. Tabelnya masih salah. Tipe kamu belum diindikasi belum ada spasi di bagian atas bagus supaya itu. Oke, nah nanti kamu kamu masih lama yang harus dengan kode berikutnya. Oke, ya, kita langsung kita masukkan kode program perbaikannya. Kita paste, S ya. Clear lebih dahulu. Saya sudah berhasil nih. Ini proses coding ya. Jadi sangat ngaruh ya, sangat ngaruh untuk program. Makanya kita masukkan, sorry, masukkan code program yang lama ini kan acak nih. Jadi harus ada spasi nih untuk bagian if-nya. If def-nya harus ada spasi ya. Jadi saya masih menggunakan program yang ada pada lab. Jadi di sini untuk GPT ini untuk memperbaiki nih struktur code programnya gitu. Seperti itu ya. Dan step 9 ini mendisplay sudah step untuk the user ini display the oke, kita masih step berapa tadi? Step ini sudah ke final ya. Final ya, kita masuk. Ini merupakan hasil outputnya sudah sama ya. Kemudian kita mendisplay ya. Display additional information. Nah di sini kita step 9 ini kita cari dulu. Sudah ngapain ya? Sudah ngapain ya? Step 9 ini menampilkan informasi tambahan selain kamus titik dengan informasi. Nah, oke, di sini kita akan menampilkan informasi tambahan ya. Informasi tambahan. Lokasinya hmm, kita ubah untuk lokasinya ini. hmm, ini merupakan mode apa ya? Tambahan gitu ya. Kita mengubah.
tampilan lokasi gitu ya. Nah, tampilan lokasi ya ini mungkin kita skip terlebih dahulu dan meng-add user. Nah, ini yang penting nih. Kita meng-add user ya. Jadi hasilnya nanti itu functional application kita break terlebih dahulu. Oke, kita tes. Ini Q, apanya quit. Oke, coba di sini berproblem tadi itu. User. Menambahkan input user. Nah, oh di sini ya sudah lengkap ya. Menambahkan input usernya ya. Jadi ini code program yang sudah saya coba. Jadi coba kita menambahkan, kita membuat folder baru saja ya, agar tidak campur. Agar tidak campur, kita menambahkan file baru saja ya. Ya, season 3 ya. Season 2 tadi sudah, kita masuk ke season 3. Masuk ke, kita membuat new file ya. Kita buat file baru. Kita buat file baru. File. Kemudian kita coba build through, start coding, Python graph. Lokasi ini. Coba kita code program yang telah saya coba tadi ya. Sudah saya coba. Coba kita inputkan langsung saja. Beres. Dan coba kita masuk. Tiga. Kemudian kita coba Python 3. Di sini akan menampilkan user ya, tes user ya. Jadi start location with usernya. Oke, coba kita coba ya. Kita coba code program untuk bagian menampilkan user, menambahkan user ya. Kita coba, kita pasti saja. Start location. Masih proses start lokasinya ya. Di oh, di sini kita destination. Oke, tampil seperti ini ya. Oh, oke oke. Coba di situ ya. Dari tadi ngapain ya? Location. Pada sini. Oh, kita copy sini. Ya, oke oke. Paham 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 paham. Paham. Kita location ini kita masukkan perintah ini ya. Location ini kita masukkan yang ini. Sorry sorry. Kita masukkan yang ini. Paste. Destination-nya itu kita masukkan yang ini ya. Location. Destination. Oke. Kita paste langsung. Kita sudah menemukan user. Berhasil ya. Kita clear. Berhasil meng-create user ya. Kemudian tahap kedua ini yaitu ada liquid fungsional. Nah, di sini sama kita menggunakan developer ya. Coba kita hmm, test origin tambahkan routing API. Oke, user. Nah, kita masih di sini ya. Kalau programnya sudah lengkap sebenarnya. Coba kita cek lagi ya. Contohnya kita menjalankan oh, oke. Oh, kita menilai saja ini. Jadi kita tadi kan sudah berhasil nih, sudah berhasil menambahkan user ya. Aduh, sorry. Berhasil menambahkan user. Coba kita uji coba. Tadi kode program juga sudah lengkap karena di bagian ChatGPT tadi sudah tahap proses perbaikan juga sudah saya perbaiki juga.
Coba kita uji coba ya. Untuk tesnya itu kita masukkan Q. Q ini quit ya. Kemudian masuk lagi quit. Lihat juga, kemudian masuk lagi. Kita masukkan container. Itu yang telah kita tambahkan tadi ya. Dan telah kita tambahkan tadi destination dan masuk Q. Ketika ini coba ya testingnya ya. Kita paste. Kemudian destinationnya ganti destination. Oke, kita paste saja. Destination quit. Kita kita copy paste dulu nih. Apa sih ini masuk tes ini? Sehingga kita tanya di translate. Misalnya, aduh, aduh, sorry. Itu kawan saya, kawan-kawan. Astaga. Hmm, translate ya. Translate. Jadi pada langkah 13 ini kita uji coba fungsi quit. Nah, kita akan menjalankan script grab hopper yang dimana kita ada 4 kali untuk pengujinya. Untuk mengaplikasi pecahkan masalah kode Anda. Jika perlu kita akan mendapatkan keluarannya mirip. Nah, oke, di sini uh, tentang code program yang telah saya inputkan tadi dan outputnya setelah tahap uji coba tes quit fungsional tes the quit functionality ya. Jadi tahap quit tahap proses tes quit ini sudah berhasil ya. Jadi lebih kurangnya sama, tidak ada error. Oke, kemudian kita tahap masuk ke step 14 yaitu handling error with code function. Di sini kita copy saja ya. Copy saja. Apa sih yang harus kita lakukan pada step 14 ini? Oke, kita akan apa yang terjadi jika pengguna tidak memasukkan informasi lokasi apapun. Jadi misalnya jika pengguna secara tidak sengaja menekan tombol enter dan tidak memasukkan lokasi apapun, bagaimana jika kunci GPS tadi tidak benar atau tidak valid? Bagaimana jika pengguna memasukkan lokasi yang tidak valid? Oke. Jadi pada tahap ini kita merupakan tahap troubleshooting ya. Tahap troubleshooting itu ketika ada user nih tidak memasukkan data yang valid maka akan error. Maka eh, akan error. Nah, dan semua ini dapat kita atasi dengan fungsi geocode ini. Nah, jadi ada code program yang memang fungsinya itu untuk menangani troubleshooting. Nah, sesuai dengan mata kuliahnya yaitu automasi. Ya, otomasi itu secara otomatis menangani. Jadi tidak cara manual lagi. Nah, di sini kita akan menggunakan code program ya untuk tahap ini. Di sini ya, with location kayak oke. Di sini langkah pertama kita akan membuat Grasshopper. Kita membuat new file lagi ya. New file itu Grasshopper plus JSON 4 gitu. Jadi program ini hmm, oke. Coba ya, kita mencoba ke program ini. Bagian tempat ini membawa dengan API. Melakukan setelah mengusahakan coding Grasshopper 5. Grasshopper 4 ini sudah lah ya. 3 ini sudah. Kalau tinggal API. Kita copy saja ya. Empat sudah, tiga, dua, oke. Build the overall operation. Oke, kita masuk ya. Kita coba masukkan first JSON 5 ini ya. Kita masukkan. Oke, kita new file ya. Perbesar saja tampilannya. Kita masuk new file.
Sorry, kita masuk aja ke sini ke new file, kita copy. Di sini kita coba ke program tadi ya. Ada pada ChatGPT, GPT tadi itu. Dan kita ingin ke sini, sudah tidak saya. Hmm, bisa ya. Kita copy saja. Tahap cobanya bagaimana menampilkan waktu dalam huruf. Oke, jadi tahap-tahapnya di sini nih sebenarnya sudah saya coba sebelumnya ya, makanya ini tahap percobaan ya atau tahap kita cocokkan yang kita sinkronkan dengan yang ada pada lab. Jadi di sini saya sudah menyiapkan programnya dan diminta pada ChatGPT ya. Jadi coba kita salin aja apakah hasilnya akan outputnya akan sama gitu ya. Oke, sudah. Kemudian di sini menunjukkan tambahkan bagian dalam. Oke. Kemudian bagian 7 ini menambahkan passion. Kemudian ubah part. Oke. Jadi menambahkan API buat file ini, kemudian menambahkan waktu langkah ini. Coba kita copy saja ya. Saja. Oke, sama lah ya. Sudah. Code finalnya mana code finalnya? Display summary. Oh, entah. Coba ya kita tulis di bawah ini. Coba kita copy saja satu programnya ya. Saya langsung. Kemudian mungkin ketujuh ini. Kita bisa lagi. Oke, pakai S. Kemudian harusnya hasilnya hari ini bahkan hardware presentation PY Serling Deva. Oke, sini ya. Terusnya outputnya kita klik terlebih dahulu. Stay ya. Pas. Coba. Kita lihat saya. Ini saya kalau gagal akan kita perbaiki lagi ya. Jadi saya sudah menggunakan program, intinya program yang saya masukkan ini program yang ada pada lab. Jadi saya coba eh, apa ya, mengupload apa ya, meminta tolong AI untuk menggabungkan fungsi-fungsinya ini dan ini akan merupakan tahap uji coba ya. Tahap uji coba. Oke. Decision aja. Coba kita masuk ke sini ya. Kita masukkan untuk lokasinya itu Westbourne DC. Kita paste saja. Destination itu kita masukkan Bell Seymour. Coba ya, apakah berhasil? Oke, thank you. Dari form. Oke, coba kita coba ya. Kita copy saja. Tidak GPT ya. Coba kita masukkan.
Saya di bagian film berapa persen lima dan PY di bagian ini. Oke, kalau kita minta berikan koordinatnya saja. Kita coba buat programnya. Ah, persen persen 7. Oh, kita coba ya. Coba kita tambah file lagi. Ini itu nggak bisa ini ya. Kita tambah file lagi untuk proses tahap terakhir nih ya. Kita file, tab, yang masuk programnya. Kita copy saja ya. Kasih sesuai. Copy saja. Ctrl S. Kemudian kita Python 3. Kita running. Kita klik dulu dahulu. Tuh ya. Kita terus ke atas ya. Terus kita paste. Nah, kemudian ini kita share ya, Sterling location ini pemerintah ini ya. Oke. Kemudian destinasinya ini Baltimore by paste. Harapannya oke. Outputnya seperti ini ya kawan-kawan. Di sini untuk routingnya itu routing API, oh sorry gratis yang flat England ya. Kemudian coba kita masuk baik bagian dan untuk destinationnya kita paste ya by lagi sudah ya cukup ya jadi begini kawan-kawan jadi code program yang telah ada pada lab ini saya jadikan satu dan saya coba untuk GPT. Jadi lab apa ya? Code programnya dari GPT ini merupakan code yang ada pada lab ini. Saya mencoba untuk menyatukannya, untuk mengintegrasikannya dan langsung kita implementasikan dan hasilnya sesuai ya. Kayak mungkin dari saya cukup sekian yang dapat saya sampaikan ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.